Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaludin. Pada video kali ini kita masih lanjut membahas tentang itu rekayasa perangkat lunak. Nah, itu tentang rekrutmen modeling. Ya, secara umum ada 4 jenis model rekrutmen yang ada di dalam itu rekayasa perangkat lunak. Nah, kita bagi dua pembahasannya pada video ini. Yang kita bahas adalah bagian yang pertama, yaitu tentang skenario base model dan juga class model. Nah, selamat menyimak teman-teman. Itu ada 3 topik lah yang kita bahas dalam video ini. Yang pertama itu kita samakan dulu, yaitu tentang persepsi tentang tujuan modeling, yaitu memodelkan requirement ini adalah untuk apa. Nah, kita bahas kegunaannya. Yang kedua itu adalah pembahasan skenario base model, yang pembahasan utamanya adalah tentang use case. Dan juga yang ketiga kita bahas model requirement yang kedua, yaitu kelas model. Nah, itu masuk yang kedua. Setelah kita mendapatkan daftar kebutuhan sistem, maka langkah berikutnya adalah memodelkan itu requirement tersebut. Nah, model requirement ini berfungsi itu sebagai jembatan antara deskripsi sistem dan rancangan perangkat lunak. Nah, model requirement ini harus mencapai 3 tujuan utama, yaitu yang menggambarkan kebutuhan pelanggan yang menjadi dasar untuk pembuatan itu rancangan software. Dan yang ketiga itu menetapkan rangkaian requirement yang dapat itu divalidasi setelah perangkat lunak selesai dibangun. Ada 4 kelompok utama dalam model requirement perangkat lunak. Itu ada skenario based model seperti use case dan juga user stories. Nah, kelas model seperti kelas diagram dan collaboration diagram. Dan juga ada flow model seperti data flow diagram dan juga model data model. Dan itu behavioral model seperti adanya stats diagram dan juga sequence diagram. Dalam video ini fokusnya adalah pada skenario base model dan class model. Nah, sedangkan itu flow dan behavior, yaitu model akan dijelaskan dalam video terpisah. Oke, skenario based model itu umumnya menggunakan use case untuk menggambarkan adanya interaksi antara pengguna dan juga sistem. Use case itu menjelaskan siapa yang melakukan apa dalam software atau sistem. Informasi penting yang harus disertakan dalam use case itu meliputi aktor, tujuan use case, kondisi, atau syarat yang harus dipenuhi. Nah, skenario utama dalam alternatif pengecualian itu atau exception serta output atau hasil dari use case. Nah, setelah membuat use case, biasanya dokumen SRS atau System Requirement Specification digunakan untuk itu mendokumentasikan semua use case. Setiap use case itu didokumentasikan dengan menggunakan banyak template SRS yang mencakup informasi seperti nama use case, aktor utama, tujuan use case, prasyarat atau prioritas skenario utama dan alternatif. Nah, pengecualian. Oke. Frekuensi penggunaan dan juga catatan tambahan jika diperlukan. Contoh use case dalam sistem itu adalah inventaris adalah mengajukan permohonan peminjaman barang. Dokumen SRS menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh aktor dalam use case tersebut, termasuk skenario utama dan alternatif. Nah, pengecualian juga dituliskan jika ada kondisi khusus. Provinsi penggunaan itu menjelaskan seberapa sering use case ini digunakan, dan catatan tambahan dapat itu ditambahkan jika diperlukan. Use case diagram juga itu digunakan untuk melengkapi use case. Diagram ini memberikan adanya gambaran visual tentang apa yang dapat dilakukan oleh aktor dalam sistem. Komponen utama dalam yaitu use case diagram adalah aktor dan use case itu sendiri. Notasi yang digunakan dalam use case diagram adalah sebagai berikut. Aktor digambarkan itu sebagai gambar, itu orang, sedangkan use case digambarkan dalam bentuk oval. Jika aktor dapat melakukan adanya use case tersebut, digambarkan garis menghubungkannya itu. Selain use case, biasanya dibuat beberapa model tambahan yang mendukung use case tersebut. Nah, salah satu model yang digunakan adalah activity diagram dan itu SLAM. Nah, activity diagram itu menjelaskan alur skenario dalam use case tertentu. Contoh activity diagram untuk mengajukan permohonan peminjaman barang akan menjelaskan itu skenario utama dan alternatif. Dalam activity diagram perlu itu memperhatikan simbol-simbol yang digunakan. Terdapat 5 simbol umum dalam activity diagram. Lingkungan itu lingkaran hitam menunjukkan titik awal. Lingkaran kecil itu berwarna hitam dengan lingkaran putih di luar menunjukkan titik akhir aktivitas. Persegi panjang itu digunakan untuk juga menunjukkan adanya proses atau aktivitas. Gambar belah ketupat menunjukkan adanya percabangan atau alternatif, dan garis dengan tanda panah menunjukkan aktivitas selanjutnya.
untuk menyelesaikan adanya use case tersebut. Nah, model rekrutmen yang kedua adalah kelas model atau model berbasis kelas. Nah, model ini digunakan dalam analisis kebutuhan yang berbasis objek atau objek oriented. Kelas model itu menggambarkan adanya objek yang akan dimanipulasi oleh sistem, metode yang dimiliki oleh objek, serta berhubungan dan kolaborasi antara kelas-kelas. Terdapat 6 komponen utama dalam model berbasis kelas ini. Yang pertama itu terdapat kelas atau objek itu sendiri. Yang kedua, atribut yang mengacu pada informasi yang memiliki oleh kelas. Seperti adanya NIM, nama, dan status mahasiswa. Atribut ini juga bisa menunjukkan adanya data yang disimpan pada database. Database ketiga, itu terdapat operation atau metode yang menunjukkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh suatu kelas, misalnya isi KRS, cetak GPO, dan cetak KHS. Nah, selanjutnya itu terdapat adanya relationship yang digambarkan dengan garis dan simbol di salah satu ujungnya. Relationship ini memiliki adanya makna yang berbeda, misalnya ya, garis putus-putus dengan segitiga putih menandakan hubungan itu relation, sedangkan garis nyambung dengan simbol belah ketupat menunjukkan adanya komposisi. Nah, saat membuat kelas model, hal yang mungkin sulit ya adalah menentukan apa yang dijadikan kelas atau objek. Ada 6 hal yang biasanya layak itu dipertimbangkan. Pertama itu ada entitas eksternal seperti orang, perangkat, atau sistem lainnya. Yang kedua itu sesuatu seperti adanya laporan, tampilan, atau huruf yang merupakan bagian dari informasi dalam domain masalah. Nah, yang ketiga ada roles yang diperankan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan sistem. Yang keempat ada unit organisasi seperti adanya divisi, grup, atau tim yang relevan dengan sistem. Kelima itu tempat yang membangun adanya konteks masalah dan juga fungsi sistem secara keseluruhan. Dan yang keenam itu adalah struktur yang mendefinisikan kelas atau objek-objek seperti adanya sensor, kendaraan, atau komputer umumnya, hal-hal yang mencakup adanya. Nah, 6. Ada hal tersebut yang dijadikan kelas atau objek dalam kelas model. Dalam use case, jika terdapat itu adanya use case specification pada kelas model, ada yang disebut dengan kartu kelas atau responsibility. Nah, kolaborator atau CRC card. Nah, CRC card itu digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengatur kelas yang relevan dengan kebutuhan sistem. CRC card ini direview oleh itu adanya stakeholders dalam metode pengembangan software. Nah, dengan pendekatan adanya agile seperti extreme programming menggunakan CRC card itu menjadi penting karena dapat membantu adanya menentukan hubungan antar kelas. Nah, jenis hubungan antar kelas ini dalam kelas model itu meliputi is part of relationship. Kelas merupakan itu bagian dari kelas lain. Hastology of relationship itu kelas memiliki adanya pengetahuan tentang kelas lain. Dan dispense of relationship kelas terhubung karena adanya tergantung pada kelas lain. Dalam kelas diagram, relationship digunakan itu untuk menggambarkan hubungannya umum antar kelas dengan itu multiplicity atau yang menunjukkan jumlah objek terkait. Nah, sedangkan dependensi atau menggambarkan itu ketergantungan antara kelas. Escape dalam kelas model itu digunakan untuk mengorganisasi kelas-kelas dalam kelompok yang terkait. Oke, mungkin sampai sini saja itu video yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.